imbang Manchester City. Southampton menjamu Manchester City pada pekan ke-36. Meskipun sudah pasti turun kasta, Southampton tetap menunjukkan performa yang cukup baik dan menahan imbang 0. Imbang Manchester City. Southampton menjamu Manchester City pada pekan ke-36. Meskipun sudah pasti turun kasta, Southampton tetap menunjukkan performa yang cukup baik dan menahan imbang 0-0. Hasil ini membuat Manchester City tetap berada di urutan ketiga dengan koleksi 65 poin dan membuat perebutan tiket ke Liga Champions di musim depan semakin sengit. Newcastle berencana ubah logo. Newcastle United tengah mempertimbangkan perubahan pada lambang klub mereka. Namun rencana ini bisa terhalang oleh aturan ketat dari FA yang melindungi warisan klub. Newcastle menganggap bahwa desain saat ini tergolong rumit dan dibuat di era yang berbeda dan tidak cocok lagi digunakan di era digital seperti sekarang ini. 600 karyawan PSG dapat tiket gratis ke final Liga Champions. Apresiasi diberikan oleh bos PSG yakni Nasser Al-Khelaifi atas keberhasilan tim menuju final Liga Champions. Penghargaan tak hanya diberikan kepada pemain dan juga staf pelatih, tetapi juga untuk karyawan. Menurut laporan dari Sport People, Al-Khelaifi memberikan tiket gratis partai final Liga Champions untuk 600 karyawan PSG. Tak hanya tiket pertandingan, semua pegawai juga mendapatkan biaya perjalanan cuma-cuma ke Munchen, serta menerima bagian dari bonus penampilan yang biasanya hanya diperuntukkan bagi pemain di tim utama. Sir Jim Ratcliffe pelit parah, hapus tiket gratisan untuk para staf dari Manchester United. Keputusan terbaru Jim Ratcliffe menjelang pertandingan final Liga Eropa kontra Tottenham Hotspur di akhir bulan ini membuat sejumlah pegawai MU merasa kecewa. Dalam langkah penghematan yang disebut semakin ketat, pihak manajemen klub memutuskan untuk tidak memberikan tiket gratis kepada para stafnya untuk bisa menyaksikan langsung laga puncak melawan Tottenham Hotspur di Bilbao, Spanyol. Hasrat Lamine Yamal bisa main di Old Trafford atau di Anfield Stadium. Yamal ingin lebih banyak merasakan atmosfer bermain di lebih banyak stadion ikonik di Eropa. Di Inggris ada 2 stadion yang paling ingin dia jajal. Di Eropa beberapa stadion ikonik seperti Old Trafford dan Anfield, kata dari pemain muda timnas Spanyol tersebut. Beberapa stadion besar sudah dirasakan oleh Yamal. Yang terbaru, dia baru saja menjalani pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions di kandang Inter Milan. Toni Kroos sebut Lamine Yamal sangat sulit dihentikan. Mantan bintang Real Madrid yakni Toni Kroos memuji wonderkid Barcelona Lamine Yamal. Menurut Toni Kroos, Yamal sangat sulit dihentikan oleh para pemain-pemain lawan. Winger berusia 17 tahun itu muncul sebagai salah satu kunci sukses Barcelona di musim ini, dan kontribusi Lamine Yamal pun tidak main-main. Sebanyak 15 gol dan juga 24 assist dibukukan pemain internasional Spanyol tersebut. Mikel Arteta risih Arsenal puasa gelar lagi, dan manajer Arsenal yakni Mikel Arteta amat risih timnya masih harus lanjutkan puasa gelar. Ini menjadi kali kelima secara beruntun Arsenal menjalani musim tanpa gelar, dan meriam London terakhir kali angkat piala di tahun 2020 saat memenangkan Piala FA. Kegagalan Arsenal meraih trofi amat disesalkan oleh Mikel Arteta. Dia mengklaim amat benci dengan kekalahan dan amat terganggu dengan puasa gelar dari timnya. Arne Slot, pelatih Liverpool, akhirnya ikut mengungkapkan rasa kecewanya terkait kepergian dari Trent Alexander-Arnold. Slot mengakui bahwa kepergian dari Arnold adalah kehilangan besar bagi tim. Meskipun demikian, ia tetap optimis bahwa Liverpool akan menemukan pengganti yang tepat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan bek berbakat tersebut. Simon Rolfes tak galau ditinggalkan Xabi Alonso. Bayer Leverkusen tak mau meratapi keputusan dari Xabi Alonso yang akan pergi di akhir musim nanti. Direktur olahraga Simon Rolfes optimis bahwa Leverkusen akan mampu menemukan pengganti yang bagus dan tim tetap sukses ke depannya. Kepergian dari Alonso memang tak mengejutkan. Kesuksesan membawa Leverkusen menjadi juara Bundesliga dengan unbeaten pada musim lalu membuat dia dibidik oleh banyak klub besar Eropa. Masalahnya kemudian adalah mampukah Leverkusen menemukan pengganti yang sepadan.
City siap saingi dua tim Italia untuk mengamankan Donnarumma. Manchester City dilaporkan tertarik turun tangan mendatangkan Gianluigi Donnarumma. Mereka bakal bersaing dengan Inter Milan dan Juventus yang dikabarkan juga tertarik memulangkannya ke Italia. Sejak merapat dari AC Milan di tahun 2021 yang lalu, Donnarumma banyak hantarkan timnya menjalani momen krusial. Man City belakangan memang tengah memantau kiper baru sebagai langkah siaga. Anderson Moraes angkat kaki dari tim. Dikabarkan kiper asal Brasil memang tengah dikabarkan bakal merapat ke Saudi Pro League di musim panas. Tolak Madrid dan City, Florian Wirtz pilih Bayern Munchen. Florian Wirtz rupanya tidak bergabung dengan Real Madrid ataupun Manchester City. Gelandang milik Leverkusen itu ingin pindah menuju Bayern Munchen. Dikutip dari Sky Jerman, Florian Wirtz sudah menemukan pilihannya, yakni bergabung dengan Munchen di musim depan. Florian Wirtz sudah mencapai kata sepakat dengan Bayern Munchen soal kontrak berdurasi 5 tahun. Florian Wirtz sendiri akan digaji 20 hingga 25 juta euro per tahun atau sekitar lebih dari 2 juta euro per bulannya. Diketahui Florian Wirtz dan keluarganya belum mau meninggalkan Jerman sehingga memilih bergabung dengan Bayern Munchen. Bertekad menangkan perburuan Osimhen, Juventus berani bayar 1,5 triliun rupiah. Raksasa Serie A Juventus tengah berupaya keras untuk bisa memperkuat skuad mereka dengan memburu striker baru, dan nama Victor Osimhen dari Napoli menjadi target utamanya. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Juventus bersedia menawarkan 1,5 triliun rupiah atau sekitar 85 juta euro termasuk sejumlah bonus untuk bisa membujuk Napoli menjual Osimhen. Jumlah itu lebih besar 10 juta euro dari nilai klausul rilis yang ada dalam kontrak Osimhen. Namun klausul rilis itu hanya berlaku untuk tim dari luar Italia. Jadi Juventus akhirnya bersedia membayar lebih pada Napoli agar bisa memenangkan perburuan dari Osimhen. Atalanta pertimbangkan tukar Ademola Lookman dengan Federico Chiesa. Atalanta dikabarkan siap membawa Federico Chiesa kembali ke Serie A setelah petualangannya bersama Liverpool. Gagasan itu muncul sebagai bagian dari skema pertukaran dengan Ademola Lookman yang sedang diincar oleh klub asal Inggris tersebut. Kedatangan Chiesa bukan hanya sekedar memperkuat skuad, ia bisa menjadi pasangan ideal bagi penyerang tengah Matteo Retegui dan sekaligus meningkatkan peluangnya untuk kembali ke tim nasional. Fabregas siap pamit dari Como. Cesc Fabregas memberikan isyarat kuat bahwa dirinya akan meninggalkan Como di akhir musim ini. Pelatih asal Spanyol itu kini menjadi incaran sejumlah klub besar, termasuk diantaranya adalah Bayer Leverkusen yang dilaporkan tengah mendekatinya. Meski hampir pasti akan hengkang, Fabregas ingin meninggalkan warisan positif bagi Como. Ia berharap klub akan tetap berada di jalur yang tepat setelah kepergiannya. AC Milan mau permanenkan Kyle Walker tapi minta courting. AC Milan ingin mengikat Kyle Walker secara permanen, tetapi Rossoneri ingin meminta potongan harga dari Manchester City. Milan menyertakan opsi pembelian saat meminta Walker dari Manchester City. Ide Valoroso bisa memiliki mantan pemain dari Tottenham tersebut kalau bisa menembusnya sekitar 4,2 juta pound sterling atau setara dengan 4,9 juta euro. Manchester City siap pecahkan rekor demi datangkan Carlos Baleba. Man City bersiap tawarkan lebih dari 115 juta pound sterling untuk gelandang muda Brighton yang disebut lebih hebat dari Moises Caicedo. Dikabarkan Manchester City sangat serius dalam upaya mereka mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion. AC Milan melobi ke Real Madrid untuk pertahankan Alex Gimenez. Klub yang berbasis di kota Milan ini tengah melakukan upaya untuk melobi Real Madrid agar tidak memulangkan Gimenez. Belakangan ini Gimenez telah menunjukkan performa mengesankan di bawahan dari Sergio Conceição. Pemain yang masih 19 tahun tersebut telah menjadi bagian integral dari skuad Milan, bahkan berhasil menggeser Kyle Walker dari posisi starter. Sekarang ini Alex Gimenez masih terikat kontrak dengan AC Milan hingga tahun 2028. Akan tetapi mereka bisa kehilangan sang bek pada musim panas ini jika Madrid mengaktifkan klausul pembelian kembali.
Datangkan Xabi Alonso, Real Madrid bayar biaya kompensasi kepada Leverkusen. Real Madrid dikabarkan telah memberikan biaya kompensasi kepada Leverkusen untuk bisa mendatangkan Xabi Alonso yang akan menjadi manajer baru mereka di musim depan. Dilansir dari media Jerman Bild, Real Madrid diperkirakan membayar kompensasi antara 5 hingga 10 juta euro kepada Leverkusen untuk bisa mendatangkan sang pelatih. Sebagai bagian dari negosiasi, Madrid juga mempertimbangkan untuk mengirim seseorang pemain ke Leverkusen meskipun detailnya belum diumumkan. Real Madrid bidik Enzo Fernandez. Real Madrid dikabarkan menawarkan uang tunai ditambah dengan Arda Güler untuk bisa mendatangkan Enzo Fernandez dari Chelsea di musim panas. Menurut laporan Devi Hayes, nama Arda Güler memang kerap dikaitkan dengan potensi hengkang dari Santiago Bernabeu. Pemain muda Turki 20 tahun itu dikenal bertalenta, tetapi sejauh ini kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler. Permata baru di London Utara, Zubimendi resmi merapat ke Arsenal. Arsenal bergerak cepat di bursa transfer. Klub asal London Utara tersebut telah mencapai kesepakatan untuk bisa mendapatkan gelandang pertahanan milik Real Sociedad yakni Martin Zubimendi. Kepastian ini diungkapkan oleh jurnalis ternama yakni Fabrizio Romano. Zubimendi kini telah setuju secara verbal untuk bisa menandatangani kontrak jangka panjang. Dikabarkan Arsenal mengaktifkan klausul sebesar 60 juta euro dan Zubimendi siap menjadi rekrutan pertama Arsenal di musim yang baru. Tom Haye tak sabar segera TC di Bali bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menggelar training center menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye tak sabar akan segera melakukan hal tersebut. Tom Haye menyambut baik rencana PSSI menggelar pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Para pemain Timnas Indonesia disebut gelandang yang identik dengan nomor punggung 19 itu akan bisa jauh lebih rileks.